Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Farisa Nabila. Bersama dengan Mas Noel, pada malam hari ini kami akan memberikan ulasan pada sebuah paper yang berjudul Analysis of Effect of Innovation Strategy and Technological Turbulence on Competitive Capabilities and Organizational Innovativeness in Technology Firms. Kami dari kelompok 10 terdiri dari Mas Noel, Immanuel Lembang, dari jurusan Manajemen Industri, dan saya Farisa Nabila dari Manajemen Desain dan Inovasi dari kelompok 10. Berikut keterangan mengenai artikel yang akan kami ulas pada malam hari ini. Eh, Artikel ini ditulis oleh dua orang peneliti dari Turki, Kudret Çaltıklıgil dan Saber Adigüzel. Sudah dimuat dalam jurnal Procedia Computer Science yang dipublikasikan pada tahun 2019. Berikut merupakan abstrak dari artikel ini. Jadi di sini dijelaskan bahwa yang menjadi alasan mengapa artikel ini penting untuk ditulis adalah Turki sebagai salah satu negara berkembang perlu diukur bagaimana kesuksesan industri-industri manufaktur di sana dalam dalam menghadapi perubahan yang cepat di bidang teknologi dan inovasi, strategi inovasi, begitu. Nah, ini tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk menganalisa hubungan antara kesuksesan perusahaan-perusahaan manufaktur di Turki dengan kemampuan menghadapi perubahan teknologi dan strategi inovasi. Jadi, model untuk penelitian ini dapat dilihat dalam diagram pada slide, di mana terdapat 4 variabel yang dilihat bagaimana hubungannya. Jadi antara inovasi, strategi inovasi perusahaan akan berdampak terhadap turbulensi teknologi dan juga akan memberikan dampak kepada kemampuan kompetitif dari perusahaan dan tingkat inovasi yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Dalam model ini dapat dilihat bahwa peneliti melakukan pengujian tidak hanya antar dari tahap ke tahap, tapi juga menguji bagaimana dari variabel pertama sampai akhir, variabel di akhir model, apakah memang langsung terjadi hubungan sebab akibat di antara kedua variabel tersebut atau membutuhkan variabel intermediari terlebih dahulu, yaitu turbulensi teknologi. Begitu. Nah, ini keempat variabel penelitian yang dibahas dalam paper ini. Jadi, untuk strategi inovasi perusahaan diartikan sebagai eh, inovasi yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam bukan hanya dalam menemukan hal baru, tetapi juga bagaimana menyusun rencana, mengimplementasikan, mengeliminasi masalah, dan mengambil tindakan eh, dan dalam sebuah strategi yang holistik, yang berkesinambungan satu sama lain. Sedangkan turbulensi teknologi merupakan tanggapan perusahaan, inisiatif perusahaan, bagaimana fleksibilitas tinggi dibutuhkan untuk menjawab perubahan teknologi yang cepat. Sedangkan kombinasi kemampuan kompetitif merupakan kemampuan perusahaan untuk mengintegrasikan pengetahuan ke dalam area keahlian dan mengumpulkan sumber daya yang relevan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing-pesaing yang dimiliki. Sedangkan tingkat inovasi organisasi diukur sebagai kemampuan organisasi untuk menerima ide dan mengadopsi atmosfer yang terbuka terhadap inovasi dan mendukung lingkungan antar perusahaan yang saling melakukan brainstorming begitu terbuka terhadap diskusi. Nah, ini metodologi penelitian yang dilakukan. Jadi, tahapan-tahapannya dimulai dengan membentuk model hipotesa, kemudian menyusun indikator untuk
tiap variabel. Variabel, model, dan indikator ini disusun berdasarkan studi literatur dari beberapa penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Setelah itu dilakukan survei karyawan perusahaan terhadap 334 insinyur dari lebih dari 18 perusahaan manufaktur di Turki. Setelah itu dilakukan beberapa uji statistik untuk menguji model yang sudah dirancang tersebut dalam penelitian ini. Jadi yang pertama dilakukan faktor analisis untuk mengeliminasi indikator yang tidak cukup relevan terhadap variabel utama. Begitu. Setelah didapatkan indikator-indikator tersebut, kemudian dilakukan uji regresi untuk membuktikan hipotesa hubungan antara tiap variabel sebagaimana telah digambarkan di dalam model. Begitu. Selanjutnya, dilakukan uji Sobel untuk membuktikan adanya dampak variabel mediasi. Variabel mediasi ini adalah si variabel yang berada di tengah, yaitu turbulensi teknologi di dalam model untuk penelitian ini. Begitu. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Mas Noel. Terima kasih Mbak Farisa. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok 10. Slide selanjutnya adalah survei karyawan, di mana dalam survei ini data diambil dari 344 karyawan, yaitu engineer dari beberapa departemen dan dari 18 perusahaan. Usia variatif dari 25 tahun ke 50 tahun sebanyak 36,7%, 31 sampai 36 tahun sebanyak 49,7%, dan usia di atas 26 tahun sebanyak 13,1%. Nah, survei ini terdiri dari pertanyaan dengan mewakili 4 variabel, di mana informasi demografis individu dan tentang pekerjaan, kemudian dikembangkan untuk mengukur sampel turbulensi teknologi serta kemampuan kompetitif kombinatif, dan dilanjutkan dengan untuk mengukur inovasi organisasi serta strategi inovasi perusahaan. Metode statistik di sini kita menggunakan beberapa analisis. Pertama adalah faktor analisis, kemudian reliabilitas analisis, korelasi analisis, dan regresi analisis. Nah, di slide ini faktor analisis yaitu sebagai metode statistik multivariat untuk mengeksplorasi beberapa variabel baru yang bermakna secara konseptual. 23 pertanyaan dilontarkan, 8 pertanyaan tidak mendukung atau menunjukkan distribusi faktor sehingga dikeluarkan, dan 15 sisanya tersebar dalam 4 faktor. Kita nanti mengharapkan nilai KMO kita itu di atas 0,7 agar bisa memenuhi faktor analisis faktor. Dalam paper ini, penulis memberikan hasil nilai KM-nya adalah 0,883, sehingga disimpulkan bahwa penelitian ini cocok atau sesuai untuk analisis faktor. Berikutnya adalah reliabilitas analisis. Dalam reliabilitas analisis ini kita menggunakan Rhodes komponen metrik, di mana dilontarkan sebanyak 15 pertanyaan yang saling berhubungan, di mana kombinasi kemampuan kompetitif dapat 5 pertanyaan dan masuk komponen 1 dan nilai rata-rata 0,861. Kemudian strategi inovasi perusahaan 4 pertanyaan masuk dalam komponen 2 dengan nilai rata-rata 0,99. Inovasi organisasi masuk mendapatkan 3 pertanyaan masuk dalam komponen 3 dengan nilai rata-rata 0,804. Dan turbulensi teknologi mendapatkan 3 pertanyaan masuk dalam komponen 4 dengan nilai rata-rata 0,737. Nah, nilai ini di atas 0,5 sehingga dianggap cukup untuk memperhitungkan hubungan rata-rata antar variabel. Analisis korelasi. Analisis korelasi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui arah dan tingkat hubungan antar variabel, di mana diharapkan jika terdapat nilai koefisiensi relasi 1, maka dianggap ada hubungan positif antar variabel, dan jika kurang dari 1, dianggap tidak ada hubungan negatif. Dianggap ada hubungan negatif antar variabel, dan jika nilai korelasi persennya 0, maka dianggap tidak ada korelasi antar variabel. Dalam tabel ini kita melihat bahwa persen korelasinya mendapatkan nilai 1, jadi
bisa disimpulkan ada hubungan positif antar variabel. Analisis regresi. Analisis regresi adalah analisis yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, bisa dilihat dalam hipotesisnya bahwa antar strategi inovasi perusahaan itu berdampak pada turbulensi teknologi dan juga berdampak pada kombinasi kemampuan kompetitif serta berdampak pada inovasi organisasi. Dan turbulensi teknologi juga berdampak pada kombinasi kemampuan kompetitif dan juga berdampak pada inovasi organisasi. Nah, didapat nilai variabel bebasnya yaitu di bawah 0,001. Selanjutnya, untuk menentukan nilai dari hipotesis semuanya, kita menggunakan uji Sobel. Uji Sobel ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel mediasi, yaitu kepuasan konsumen. Pengukuran dilakukan dengan uji Sobel untuk menjelaskan pengaruh temporer. Pengujian ini dihitung menggunakan koefisiensi regresi, di mana koefisiensi regresi yaitu kontribusi besarnya perubahan nilai variabel bebas. Jika nilai P lebih kecil dari 0,05, maka dapat dijelaskan bahwa terdapat efek mediasi. Dalam uji Sobel ini kita lihat nilai P value-nya semua bernilai 0, maka dapat disimpulkan dengan jelas bahwa terdapat efek mediasi. Hasil hipotesis dalam riset model ini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara strategi inovasi perusahaan dan kombinasi kemampuan kompetitif sangat berpengaruh terhadap variabel mediasi turbulensi teknologi. Dan dalam hubungan antara strategi inovasi perusahaan dan inovasi organisasi, serta turbulensi teknologi juga memiliki efek mediasi. Ini dibuktikan dengan hasil uji Sobel. Karena didapatkan nilai lebih kecil yaitu 0,001. Hasil dan rekomendasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki strategi inovasi berpengaruh positif terhadap pengembangan daya saing dan pengembangan inovasi organisasi. Dan juga rekomendasi yang kami harapkan adalah hasil sampel uji analisis deskriptif harap ditampilkan sebagai nilai pembanding dengan analisis lainnya. Kritik dan saran, kami sebagai reviewer di sini memberikan beberapa kritik dan saran, yaitu harap keterangan jumlah sampel perusahaan itu kalau bisa sama, karena jika dilihat dari paper ini, di abstrak diberi informasi bahwa survei dilakukan pada 19 perusahaan, sedangkan dalam metodologi sub 3.2 dijelaskan jumlah perusahaannya ada 25, sehingga dalam paper review ini kami sebagai pengulas atau reviewer menuliskan keterangan lebih dari 18 perusahaan. Dalam abstrak ini juga kami sebagai reviewer tidak mendapatkan adanya kesimpulan. Saran yang dapat kami berikan juga adalah dalam uji kelayakan atau appropriateness yang dilakukan menggunakan KMO harap melampirkan nilai uji dan skala uji untuk menentukan ketepatan dalam penentuan nilai sebagai landasan kecocokan analisis faktor. Demikian presentasi dari kami kelompok 10, dan kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih.